La 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 la. La 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 la. Halo guys, Shalom. Namaku Wolfie. Aku seorang serigala yang baik hati. Ada yang tahu nggak? Hari ini tuh hari apa? Ya, hari ini tuh hari Minggu, betul. Waktunya ibadah loh. Hai, aku Ping Ping, penguin yang paling cantik. Ping Ping, udah saya ibadah atau belum? Udah dong, Udah rapi? udah, Udah mandi? siap, Udah hafal kitab? udah. Yuk kalau gitu langsung aja kita ibadah online di GUP Kids. Ayo. Ayo. Shalom teman-teman, apa kabar pagi hari ini? Oh ya kak, ini minggu pertama bulan Januari tahun 2021. Oh iya, ini minggu pertama di tahun yang pertama 2021 ya. Gak Iya. terasa ya, sudah tua berarti ya Semakin kayaknya tua ya. kan? Tapi semangatku semakin muda loh ya. Semakin muda. Gimana Raisa, sudah siap ibadah? Siap. Jadi kita mengucap syukur kita sudah bisa masuk 2021 ya, Ya, Raisa. kita harus mengucap syukur nih sama Tuhan masih dikasih kesempatan Ye, luar biasa. buat ibadah walaupun online. Ya, ya. Kita mengucap syukur juga kita sudah bisa melewati tahun 2020. Bagaimana harapannya Raisa apa 2021? Panjang umur aja. Panjang umur, amin. Penyertaan Tuhan luar biasa. Tetap setia kepada Tuhan. Ya, harus ya. setia pelayanan, setia ibadah walaupun online-nya. Betul, meskipun online tetap harus semangat beribadah kepada Tuhan. Yuk kita mulai ibadah pada saat hari ini ya Raisa ya. Oke, tuh kayak ini masih lihat masih ada yang jalan-jalan. Aduh, Ada yang belum mandi juga. masa ada yang belum mandi? Ada yang masih rebahan. Lah itu, ayo, kita siapkan hati kita. Kita mau ibadah pada pagi hari ini. Tadi Wolfie sama Ping Ping sudah siap tuh. Iya Dia tuh, sudah duduk pagi-pagi. manis. Oh, udah duduk manis loh. Udah siap ibadah. Yuk kita mulai ibadah online pada hari ini. Kita doa dulu ya. Ya, Kak Raisa berdoa dulu ya. Mari teman-teman semuanya tutup mata, lipat tangan yang rapi. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah walaupun online. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhirnya. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman, kita akan pujikan lagu Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus baik. Ucap syukur Tuhan Yesus baik di tahun 2020, penyertaannya di tahun 2021 kita percayakan itu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik ya. Iya Luar nih. biasa. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Hai teman-teman, ayo mari kita bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri semua yuk, bangkit Kita berdiri akan semua. menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Iya, ada satu sobatku yang setia. Tepuk tangan, ayo tepuk tangan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Teman-teman, mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Bapa Aku Datang Padamu. Naikkan ucapan
Bu Orvi, silakan maju ke depan untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu dari tahun 2020 sampai awal tahun 2021 ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, semoga Engkau memberikan pengertian bagi kami dengan mudah Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Aku tidak menyukai ayahku. Aku tak seperti anak lainnya. Mereka dapat bermain sepuasnya dengan gembira. Mereka juga bangga terhadap orang tuanya. Sementara aku, ayahku sangat miskin dan tidak punya apa-apa. Aku terpaksa mengikutinya mencari nafkah. Suatu hari aku bertanya, mengapa kami tidak bisa menjadi kaya? Dia berkata, uang tidak membuatmu kaya, tetapi kebaikan kamulah yang membuat kamu kaya, lebih kaya dari orang lain. Saat sudah besar nanti, aku ingin sukses seperti orang-orang di luar sana. Di hari itu, aku menyesali semuanya. Sekarang, aku tak punya apa-apa. Aku memutuskan pergi ke gereja ayahku. Pendeta di gereja itu langsung mengenaliku. Ia mengajakku berbincang santai. Ayah sudah banyak membantunya dalam pelayanan. Itu yang sang pendeta katakan. Ia bercerita sewaktu ia masih merintis gereja ini. Ayah mungkin serba kekurangan, namun ayah memberikan segalanya untuk gereja.
Ayah juga selalu membantu dalam pelayanan. Apa yang bisa dia lakukan, akan dia lakukan. Memberikan kesaksian di hadapan para orang dewasa. Serta berkumpul dan memotivasi para kaum muda dalam melayani Tuhan. Ayah melakukan semua itu karena ia kagum pada figur seorang pendeta yang rela mengorbankan segalanya untuk gereja. Dia orang yang sangat hebat. Aku pun hanya dapat menyesalinya sekarang. Di hari itu, aku memutuskan untuk menjadi sosok yang ia kagumi dulu. Adik-adik, itu tadi ya kita sudah lihat sama-sama videonya ya. Tadi dia merasa sedih. Aduh, kenapa sih kok aku hidupnya jadi anak seorang pemulung ya. Saya nggak bisa sekolah kayak yang lainnya, nggak bisa hidup bebas, senang-senang. Dia mengeluh, dia susah ya, dia protes. Tetapi pada akhirnya dia tidak tahu bahwa semua rencana Tuhan itu baik adanya. Tuhan itu baik, akhirnya dia menjadi seorang pendeta ya. Jadi kita belajar sama-sama pada saat hari ini seperti yang firman Tuhan yang akan kita pelajari sama-sama, bahwa rencana Tuhan itu luar biasa. Tidak ada rencananya yang mendatangkan kecelakaan, tetapi rencananya mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Kita buka sama-sama ya pelajaran firman pada saat hari ini di Matius pasal yang kedua. Dibuka dulu, ayo Alkitabnya disiapkan, dibuka sama-sama, nggak boleh rame, duduk yang tenang. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Ya, sudah siap? Nanti Kak Ping Ping akan membacakan firman-Nya. Ya, sudah siapkan ya? Matius 2 ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggillah anakku." Lah, adik-adik, tadi sudah kita baca sama-sama firman-Nya ya. Malaikat datang kepada siapa? Kepada Yusuf ya. Malaikat datang kepada Yusuf, diperintahkan tuh apa? Ayo, bawaan Maria, bawaan Yesus sekalian pindah ke Mesir. Nah, padahal posisinya sudah enak ya, sudah di Bethlehem, Yesus sudah agak mulai besar ya kan, sudah enak, disuruh pindah. Opo iki gono alasane apa-apa kok disuruh pindah ya. Jadi ini sama seperti yang tadi, Tuhan kenapa sih wes enak-enak posisinya kok nggak nyaman dikasihkan ke kita ya. Ada kejadian-kejadian yang kita merasa Tuhan kok ada kejadian ini, ada kejadian ini. Tetapi kuncinya adalah Yusuf dan Maria apa? Taat, tetap setia, tetap taat apa perintah Bapa ya. Mereka percaya apa yang disampaikan malaikat Tuhan adalah utusan dari Tuhan
Ya, jadi malam itu Maria sama Yusuf bawa Yesus ke Mesir. Wah, bisa dibayangkan ya. Pernah tahu ya kalau pergi jauh luar kota gitu, bawa apa? Ringkes-ringkes yo, bersih-bersih semua, dibersihkan semua. Apa yang dibawa? Ini dibawa. Ayo. Terus pikirnya mungkin kayaknya apa iki yo? Kok enak-enak kok disuruh pindah gitu ya. Jadi secara manusia ini kenapa kok begini ya? Kenapa seperti itu ya? Nah, kita tahu bahwa setiap rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Ya, Yesus dibawa oleh Yusuf sama Maria pindah ke Mesir. Wah, dibawa gitu ya. Dia pikir mungkin, pokoknya taat saja sama Tuhan, pokoknya percaya saja sama Tuhan, pasti rencananya baik. Seperti itu ya, Yusuf, Maria taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Adik-adik belajar firman Tuhan ya, supaya kita tahu apa yang diperintahkan Tuhan di dalam firman Tuhan itu apa. Dibaca firman-Nya supaya kita mengetahui, oh Tuhan tuh nggak mau ini, Tuhan maunya seperti ini. Sama seperti siapa? Yusuf dan Maria, dia taat bawa Yesus keluar ke Mesir ya, dari Bethlehem untuk ke Mesir. Adik-adik, ternyata setelah itu ada kejadian yang heboh banget, menggemparkan dunia. Ya, di situ Raja Herodes memberikan perintah setelah itu, setiap bayi yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Wah, bisa dibayangkan kalau tidak taat sama Tuhan pasti ada kecelakaan. Tidak taat kepada Tuhan ada bencana yang menimpa. Tapi karena Yusuf dan Maria malam-malam itu kan sudah pindah, dia sudah pergi, sudah siap-siap pergi keluar, tidak lagi di Bethlehem ya. Lah, bisa dibayangkan adik-adik ya. Jadi rencana Tuhan itu rencana yang baik. Setiap kebaikan Tuhan bagi hidup kita itu luar biasa, bahwa Tuhan itu Allah yang baik ya. Sama seperti firman tadi, bahwa kita harus taat seperti Yusuf dan Maria. Apapun perintah Tuhan, kita harus taat dan setia. Percaya bahwa yang menimpa hidup kita saat ini, jika kita terus bersyukur dan menjalaninya dengan ucapan syukur, pasti ada rencana Tuhan yang baik ya. Firman Tuhan sampai di sini, kita belajar sama-sama satu hal, bahwa rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Sama seperti video yang tadi disampaikan. Mungkin kita saat ini di kondisi yang kita lagi susah, ada suatu kejadian yang tidak mengenakkan ya, terus dijalani saja, bersyukur dan taat kepada Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, percaya suatu saat Tuhan akan menunjukkan apa sih maksud dari kejadian hari ini itu apa. Percaya saja, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Yuk kita sama-sama membaca ayat Mas minggu ini di Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang ke-6b. Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang ke-6b. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kak ini ulangi, Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang ke-6b. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Adik-adik, mengucap syukur sama Tuhan. Apapun yang kita alami di tahun 2020, percaya Tuhan itu memberikan rancangan yang mendatangkan kebaikan. Di tahun 2021, imani bahwa semua yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Kita akan tutup doa ya. Kita sama-sama berdoa. Kita akan masuk di tahun 2021 ini. Kita akan awali dengan kita mengucap syukur sama Tuhan.
Dan kita percaya 2021 rancangan Tuhan luar biasa bagi hidup kita. Mari kita berdoa, tirukan kayak ini berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih 2020 Tuhan sudah menyertai hidup kami. Tuhan, di tahun 2021 ajari kami percaya bahwa rancangan Tuhan selalu baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua, saudara yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita masih ibadah online ya. Ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama seperti biasanya. Tetap semangat mengiring Tuhan. Shalom. Happy New Year, Tuhan berkati. Salam. Selamat tinggal tahun 2020 dan selamat datang di tahun 2021. Semoga segala cita-cita dan harapan yang telah direncanakan untuk 2021 dan dapat segera terwujud. Halo Mama Yanti, halo Mama Dwi, halo teman-teman, selamat tahun baru, dadah muah. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan Yesus memberkati. Shalom. Selamat tahun baru 2021, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru semua, tetap semangat, jaga kesehatan ya, semoga tahun ini menjadi lebih baik. God bless you. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus berkati.